untuk penipuan. Nah, ciri-cirinya pasti ada. Biasanya proyeknya itu ada pengumpulan dananya. Jadi, di dalam pengembangan project network, si pembuat proyek, tujuan dia membuat sistem itu adalah untuk mendapatkan keuntungan dari orang yang mengembangkan bisnis tersebut. Ya, pastinya ada pengumpulan dananya. Ketika produk dijual, maka 80% masuk ke perusahaan. Ketika paket investasi dipasarkan, maka 80% masuk ke rekeningnya owner. Nah, di dalam pengembangan proyek seperti itu adalah ciri-ciri yang selama ini membuat kita ditipu. Di Metaverse, menariknya tidak ada seperti itu. Tidak ada pengumpulan dana. Berhasil memasarkan program, 100% kita dapatkan. Di beberapa matrik kita mendapatkan presentasi, sisa presentasi itu juga akan didistribusikan ke mitra, bukan ke lado. Jadi tidak ada unsur sentral dalam hal pengumpulan dana. Menariknya di situ. Nah, jangankan sekelas bisnis network, perbankan, asuransi yang legalitasnya lengkap sekalipun, ketika ada faktor pengumpulan dana pasti ada penipuan potensialnya. Ya, jangankan sekelas bisnis network. Kemudian sistem terpusat. Sistem terpusat adalah elemen yang selama ini membuat orang ditipu. Ketika kita sudah mengembangkan bisnis tersebut, bonus sudah kita kumpulkan, tim sudah terbentuk, tapi ternyata sistemnya diatur, sistemnya disetting, ya, sistemnya diubah-ubah, bahkan tidak banyak juga kasus terjadi akun kita di ban karena bonusnya terlalu banyak. Nah, hal-hal seperti itu sering kita temukan di sentral bisnis dahulu, tapi tidak akan pernah ditemukan di proyek ini. Karena sistem yang ada di Metaverse sifatnya terdesentralisasi. Kita tidak diatur oleh siapapun. Kebebasan ada di Metaverse. Oke. Menawarkan keuntungan besar tanpa kerja itu adalah ciri-ciri yang harus kita pahami. Dan kita selama ini sering mendapatkan penawaran seperti ini. Metaverse adalah bisnis sah menggunakan logika-logika yang dibuat program kemudian dijalankan dengan teknologi. Oke. Nah, artinya pasti yang kita dapatkan di proyek ini pasti ada sebab akibatnya. Kenapa kita bisa mendapatkan penghasilan di Metaverse dari program matrik? Karena kita memasarkan, karena ada orang yang memasarkan. Kenapa kita mendapatkan nilai yang tinggi ya tentang pendapatan dari NFT? Karena ada perputaran ekosistemnya, karena ada minat orang membeli NFT. Semuanya berlaku hukum pasar. Jadi tidak ada manipulasi profit di Metaverse. Semuanya real, ada sebab akibatnya. Itu menariknya di project Metaverse. Jadi tidak ada istilah menawarkan keuntungan besar tanpa bekerja. Tapi kita menawarkan solusi untuk mendapatkan peluang bisnis yang hebat, yang tujuannya adalah untuk perubahan finansial secara cepat. Oke. Kemudian server terpusat ini adalah faktor yang sering membuat kita ditipu. Beberapa kasus kita mengembangkan sistemnya dahulu, kemudian kita memasarkan, kemudian terbentuklah tim, tapi di sisi lain ada istilah servernya dimatikan. Nah, server dimatikan, kita kehilangan akses di bisnis kita. Itu karena apa? Karena biasanya hacker, serangan kompetitor. Kemudian diambil alih sama kekuasaan tertentu atau yurisdikasi tertentu. Data dan sistemnya sehingga tidak bisa diakses, dimatikan. Bahkan si pembuat proyek terkadang sering mematikan programnya karena mereka sudah banyak mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang memasarkan sistemnya. Nah, di Metaverse ini tidak akan terjadi masalah-masalah yang timbul dari server terpusat karena sifatnya adalah terdesentralisasi, data dan sistem Metaverse tersebar di seluruh jaringan internet di dunia ini. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk dikuasai sekelompok orang atau dihack atau apapun ceritanya. Jadi akan selamanya ada. Oke. Nah, ciri-ciri di atas ya yang beserta detailnya tadi itu tidak ditemukan di Metaverse. Kenapa? Orang-orang seluruh dunia menyatakan proyek ini anti scam karena ciri-ciri scam, penipuan itu sama sekali tidak ditemukan di Metaverse. Oke.
Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang bergabung di PRI umum ini, pastinya teman-teman